Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu pada video perdana yang akan Ibu sampaikan melalui video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Mutmainnah. Pada semester ini diberikan amanah untuk mendampingi para ananda dalam melalui atau menempuh mata kuliah fisika dasar. Video ini sengaja Ibu buat, Ibu peruntukkan bagi Ananda yang ada beberapa kemungkinan sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan secara sinkron dengan Ibu, sehingga untuk membackup riwayat perkuliahan kita, Ibu lengkapi dengan video yang nantinya Ananda bisa simak kapanpun sesuai dengan waktu kondusif masing-masing. Nah, pada video pertama ini, seperti biasa dalam memulai mata kuliah, tentunya akan lebih baik ketika kita mengenali dulu kajian-kajian yang akan dibahas dalam perkuliahan. Salah satunya termasuk juga mata kuliah fisika dasar. Sebelum masuk di uraian-uraian materi di tiap pertemuannya, Ibu menganggap bahwa bagian ini penting Ibu jelaskan sehingga nanti para anandaku sekalian bisa mengikuti perkuliahan dengan optimal. Nah, untuk efisiensi waktu, dengan ini Ibu mulai penjelasan pada videonya. Nah, pada agenda pertemuan pertama ini, Ibu akan menyampaikan 5 poin penting. Poin pertama yaitu refleksi diri, ya. Jadi refleksi diri ini berfungsi untuk menguatkan kembali semangat-semangatnya, ya. Apalagi bagi anandaku sekalian yang masuk di semester 1. Nah, ini mungkin bagian ini juga penting untuk kita kuatkan bersama sehingga nanti dalam menjalani bukan hanya di mata kuliah Ibu, tapi di seluruh mata kuliah yang Ananda jalani semester ini, itu bisa dioptimalkan kemampuan masing-masing sehingga tentu ketika kemampuannya dioptimalkan, diharapkan tentu akan berimbas pada hasil. Yang kedua, nanti kita akan membahas terkait dengan penjelasan pendahuluan tentang mata kuliah ini. Dan yang ketiga, eee, Ibu akan menyampaikan poin-poin sistem penilaian yang Ibu tawarkan, yang berlaku selama, mohon maaf ya, di sini harusnya Ibu, oh ya, sudah tepat ya kalau sistem penilaian nanti poin-poinnya itu akan berlaku 1 semester. Namun untuk uraian materi perkuliahan, mengingat nanti akan ada berlakunya tim teaching ya pada kelas-kelas tertentu khususnya untuk pada para anandaku di prodi pendidikan biologi, ada yang tim teaching, ada yang diajarkan oleh satu dosen, makanya nanti ini akan berpengaruh pada pemaparan uraian mata kuliah. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah referensi yang disarankan kepada Ananda. Walaupun tentunya saat ini banyak sumber referensi yang bisa Anandaku gunakan, namun tidak mengapa juga pada pertemuan ini Ibu mencoba untuk menawarkan sumber referensi yang bisa jadi menjadi pilihan Ananda dalam memahami mata kuliah ini. Baik, kita langsung saja masuk di poin pertama, yaitu di bagian refleksi. Oke, kenapa kemudian Ibu menganggap bahwa bagian refleksi diri ini menjadi bagian yang penting? Karena mungkin sebagian besar Ananda pada saat berada di SMA ya, karena tahu ini adalah mata kuliah fisika dasar, tentu sebagian besar di kalangan siswa itu terjadi respon yang berbeda-beda atau pandangan yang berbeda-beda terhadap mata pelajaran tertentu. Nah, kalau sekarang karena nandaku sekalian sudah menjadi mahasiswa ya, jadi bukan lagi mata pelajaran ya, tapi disebut sebagai mata kuliah. Nah, yang kerap terjadi di siswa itu dulu pada saat mungkin Ananda di SMA, sebagian besar ada yang menyukai fisika,
dan, tidak menutup kemungkinan sebagian besar bisa juga terjadi sebagian menghindari yang namanya fisika. Nah, Ibu ingin, memberikan sejumlah, tips agar bisa melalui mata kuliah ini dengan baik. Tentunya salah satu kuncinya adalah memulai dengan mindset yang positif. Nah, sehingga, pada bagian refleksi diri ini ada, 4 poin yang Ibu harapkan ada pada Nanda yang diyakini sebelum memulai mata kuliah ini. Yang pertama adalah, sebelum melangkah lebih jauh dalam mata kuliah ini, mari memulai dengan niat bahwa, mata kuliah ini dapat membuat Ananda bisa berproses lebih baik. Kenapa kemudian prinsip ini penting ya, karena kadang kala ketika kita menjalani suatu, tantangan ya dalam berproses, kadang, kita memaknainya itu berbeda-beda. Ada yang menanggapinya sebagai beban, ada juga yang menanggapinya bahwa meyakini itu untuk kebaikannya. Nah, Ibu berharap tantangan yang Ibu berikan di mata kuliah ini ya, karena tentunya setiap hal ini memiliki sisi yang harus dilalui ya, itu berbeda-beda tanggapannya di Ananda. Ada mungkin yang bisa melaluinya dengan baik, tapi ada juga yang membutuhkan usaha yang keras. Nah tentu, eee, dengan adanya berbagai bentuk perbedaan, dalam kemampuan, menghadapi, persoalan yang dihadapi, harapan ibu adalah apapun itu Ananda meyakini bahwa itu adalah untuk kebaikan Ananda. Sehingga, walaupun mungkin sebagian ada yang mengatakan, "Bisa nggak ya?" Padahal sebenarnya dirinya bisa. Nah, sehingga ibu berharap kalau Ananda memaknainya bahwa itu untuk kebaikan dirinya, maka dengan berpikir positif itu Ananda akan dimudahkan dalam melalui tantangan-tantangan. Jadi ini sebenarnya bukan hanya berlaku di mata kuliah Ibu, tapi, berlaku untuk semua mata kuliah, apalagi untuk, seorang mahasiswa yang, baru berada di semester 1. Selanjutnya, mari meyakini bahwa mata kuliah fisika dasar adalah mata kuliah yang mudah selama berusaha dijalani dengan proses yang optimal. Jadi, selama ini, pada saat Ibu mengawal atau mendampingi para ananda dalam menjalani mata kuliah fisika dasar, umumnya yang berproses dengan optimal ya, misalnya mengerjakan tugas dengan baik ya, sesuai deadline, kemudian bertanya jika memang ada hal yang tidak dimengerti, jadi ibu berharap anandaku ini tidak malu untuk bertanya jika ada poin yang tidak dimengerti. Sekalipun mungkin kadang yang menghambat seseorang bertanya, eee, yang menghambat seseorang untuk bertanya itu adalah kadang dia merasa malu dengan pertanyaannya karena mungkin merasa bahwa jangan sampai temannya semua tahu, sisa sisa dirinya yang belum tahu. Nah, kalau memang Ananda berada di posisi itu, boleh melakukan komunikasi pribadi dengan ibu. Tapi kalau Ananda menganggap sah-sah saja, nah silahkan. Bisa ditanyakan ketika ada materi yang tidak dipahami, ya. Jadi, selama Ananda melalui proses mengikuti arahan dari ibu ya, insya Allah nanti, nilainya bisa optimal. Oke. Yang ketiga adalah, mari meyakini bahwa proses yang diupayakan untuk, eee, dilakukan secara optimal akan sepadan dengan hasil yang diterima. Jadi apapun usaha, apapun effort yang Ananda lakukan, tentu kembalinya akan ke diri masing-masing. Jadi kalau misalnya Ananda malas, ya tentu, akan sepadan dengan hasilnya dan kembali ke dirinya. Tapi kalau Ananda berupaya, mengeluarkan semua kemampuan Ananda untuk optimal dalam menjalani suatu proses, yakin dan percaya, nilai kebaikannya akan kembali ke diri masing-masing. Yang terakhir, mari meyakini bahwa Ananda mampu berhasil dan melalui semua tantangan dengan baik, asalkan Ananda berani untuk bangkit setiap kali merasa terjatuh. Nah, jadi kalau kita menghadapi sesuatu sebenarnya ya memang benar-benar kembali kepada diri. Apakah kita ketika merasa hampir menyerah itu apakah kita, berhasil untuk meyakinkan diri bahwa, "Wah, ini sebenarnya bisa nih." Jangan sampai Ananda yang keburu bahwa Ananda tidak bisa padahal sebenarnya Ananda bisa. Demikian pula harapan ibu,
untuk Ananda selama menjalani mata kuliah ini. Ibu berharap Ananda, eee, ketika setiap kali mungkin merasa ada momen di mana Ananda merasa bahwa Ananda tidak bisa melakukan sesuatu, yakin dan percaya, coba, support dirinya kembali bahwa, pemikiran-pemikiran itu hanya akan membawa pada kerugian. Silakan selalu ingatkan pada dirinya bahwa apapun sebenarnya yang kita hadapi kembalinya ke diri. Kalau kita merasa bahwa kita bisa, nanti tentu akan bisa melaluinya dengan baik. Mungkin itu ya untuk bagian refleksi diri, semoga saja melalui penyampaian ini Ananda sudah mulai masing-masing berupaya untuk membangun mindset positif, sehingga nanti menjalani kuliah dengan Ibu juga bisa dijalani dengan optimal. Baik. Nah, supaya, ada pengingat tadi, jadi supaya keempat tadi ini Ananda bisa lakukan, kalau Ibu sarannya adalah sebaiknya untuk semester satu ini coba Ananda ambil selembar kertas ya, yang memungkinkan untuk dilihat pada dinding kamarnya, ditempel dengan rapi, ditulis dengan cantik ya. Kalau merasa tulisannya, mau diberikan ini ya, style-style tertentu boleh di-print out. Bagi yang memudahkan untuk, menggunakan printer, tapi kalau misalnya lebih mudah menulis ya tidak lebih bagus lagi ya, dan bahkan malah lebih akan diingat ketika kita menulis secara langsung apa yang menjadi target kita. Nah, supaya nanti Ananda memiliki tujuan yang jelas ya, ada goals-nya, coba Ananda mengambil kertas dan menuliskan seluruh target Ananda semester ini. Jadi bukan hanya mungkin pada mata kuliah Ibu, tapi pada seluruh mata kuliah apa yang ingin Ananda capai pada semester ini? Nah, seseorang yang memiliki target yang jelas tentu akan berupaya untuk mencapai targetnya. Walaupun demikian, Ibu berharap sebenarnya ini sifatnya personal. Sebagian orang kadang akhirnya membuat beban pada dirinya dengan menargetkan harus dapat nilai A, harus dapat nilai 100. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika tidak mencapai itu akhirnya, merasa gagal dan itu membuat pikirannya gampang stres. Nah, kalau boleh Ibu sarankan, coba Ananda yang dijadikan target itu adalah berproses dengan, optimal. Nah, sehingga kalau Ananda targetkan bahwa targetnya itu adalah berproses dengan optimal, biarlah nilai A-nya atau nilai optimalnya itu menjadi sebuah akibat ya, bukan menjadi sebuah tujuan atau menjadi sebuah bonus. Nah, jadi tapi ini hanya sekedar saran saja, ya. Selebihnya kembali ke Ananda karena ada juga orang yang bisa berhasil dengan menargetkan seperti itu. Tapi ya kembalinya ke diri masing-masing. Tapi minimal Ibu ingin hanya mengingatkan bahwa orang yang memiliki target jelas, maka ia akan lebih mudah menentukan jalan ke sana dibanding orang yang menjalani sesuatu ya, apapun yang terjadi dalam hidupnya dijalani aja sesuai dengan takdir. Nah, ini akan berbeda ketika orang memiliki, poin-poin atau roadmap yang jelas bahwa, nanti kalau perlu disebutkan waktunya misalnya Ananda saat ini masuk tahun berapa, mau selesai, tahun berapa S1-nya itu lebih bagus lagi. Jadi Ananda dengan setiap melihat pengingat-pengingat itu tuh yang akan menguatkan Ananda dalam menjalani prosesnya. Nah, sehingga Ananda memiliki tujuan yang jelas. Kalau misalnya targetnya tidak tercapai, nah nanti di semester berikutnya, buat planning B, apa yang kemudian perlu dilakukan. Nah, dengan ini akan membantu Ananda untuk bisa menyelesaikan studinya lebih, cepat ya, atau dalam waktu yang lebih efisien. Oke, mungkin itu saja ya sekedar sharing pengalaman dengan, Ibu. Baik, Ibu rasa kita menuju ke poin berikutnya yaitu deskripsi mata kuliah. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini adalah gambaran, jumlah SKS, kemudian nama mata kuliah, eee, kemudian status mata kuliah. Jadi, untuk memaknai mata kuliah ini, jadi nama mata kuliah adalah fisika dasar, jumlah SKS-nya sebanyak 3 dan ditempuh oleh para ananda yang berada di semester 1 untuk program studi pendidikan biologi dan masuk dalam mata kuliah wajib.
Nah, mungkin, dosen-dosen di biologi sudah menjelaskan Nanda ya, apa makna dari 3 SKS. Kalau sama dulu pada saat Ananda SMA, apa makna dari 3 jam pembelajaran ya. Kalau di kelas itu berarti, 1 jam pembelajarannya dulu untuk SMA, utamanya sebelum pandemi, 3 kali 45 menit. Nah, jadi setiap gurunya masuk, mengajar, ya kalau 3 jam pembelajaran berarti 3 kali 45 menit, atau sama dengan 135 menit ya. Nah, kalau untuk anak kuliah naik lagi, 1 SKS-nya untuk setiap pertemuan kalau bukan praktikum, hitungannya adalah 50 menit. Jadi setiap kuliah dengan ibu akan dijalani selama 3 kali 50 menit untuk, di sesi pertemuannya, kemudian 3 kali 50 menit untuk penugasan terstruktur. Jadi, jangan heran kalau misalnya kuliahnya ini memberikan tugas, karena itu menjadi bagian dari untuk memenuhi permintaan satu SKS. Baik, untuk, dosen pada semester ini untuk prodi pendidikan, biologi nanti mata kuliah fisika dasar akan diajar oleh tim teaching oleh dosen prodi pendidikan fisika, ya. Karena Ibu berada di 3 kelas pada semester ini, itu beda-beda timnya, nanti akan, Ibu kenalkan pada saat mulai materi, eee, nanti Ibu akan, sepintas, menjelaskan tentang nama tim teaching Ibu berdasarkan kelas masing-masing. Jadi video ini Ibu, sengaja buat untuk langsung meng-cover 3 kelas, karena tentu setiap kelas ini membutuhkan perlakuan yang sama. Nah, sehingga, eee, untuk, ketiga kelas ini Ibu tidak langsung mencantumkan nama dosen tim teaching Ibu. Jadi untuk 3 kelas yang Ibu ampu, untuk prodi pendidikan biologi, nanti untuk setiap kelasnya Ibu sebutkan nama dosen, nama dosen, pengampu mata kuliah yang kedua itu nanti pada saat masuk di materi kedua. Oke, baik. Kita masuk di deskripsi mata kuliah. Nah, jadi deskripsi mata kuliah menjelaskan Eee, tentang gambaran umum yang apa yang akan dikaji dalam mata kuliah fisika dasar. Jadi mata kuliah fisika dasar ini sesuai tadi dengan, identitas mata kuliahnya merupakan mata kuliah wajib bagi program studi S1 Pendidikan Biologi. Nah, setelah, mengikuti perkuliahan ini, Ananda diharapkan mampu menguasai konsep-konsep dasar dalam ilmu fisika dan dapat mengembangkan dan mengaplikasikannya untuk mempelajari fisika yang lebih tinggi dan memahami keterkaitan antara fisika dengan biologi. Nah, jadi sebenarnya, penjelasan secara ringkas ya untuk deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini diharapkan mampu membekali Ananda sebagai prodi yang berkecimpung di dalam lingkup ilmu pengetahuan alam. Nah, seperti Anandaku sekalian ketahui ya bahwa di ilmu alam itu ada beberapa rumpun, ada ilmu kimia, ada, fisika ya, ada biologi, ada matematika. Nah, dalam menjalani mata kuliah fisika dasar ini, diharapkan dapat membekali Ananda dari segi pemahaman konsep untuk memaknai ilmu-ilmu fisika. Nah, sebenarnya kalau ditinjau lebih lanjut ini banyak maknanya banyak manfaatnya kalau Ananda mau mengoptimalkan diri. Pertama tentu ya, menjalani, salah satu bagian kegiatan bagi kita orang-orang yang berkecimpung di ilmu alam. Jadi Ibu dulu misalnya jurusan fisika, juga belajar biologi, sama mungkin orang matematika di pendidikan matematika juga belajar tentang fisika, belajar tentang biologi. Jadi semuanya belajar, karena memang ini adalah masuk dalam satu rumpun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun kemampuan yang bisa membekali Ananda ketika mungkin Ananda, kelak walaupun sebenarnya profil luarannya adalah, mengajar pada tingkatan SMA ya, kalau untuk, nanti Ananda pada saat menjadi alumni, boleh jadi mungkin ada yang, mendapatkan rezeki misalnya dalam hal pekerjaan menjadi, guru IPA terpadu. Nah, kalau Ananda memiliki dasar ilmu-ilmu, IPA ya, selain biologi, nah ini akan memudahkan Anda dalam mengemban amanahnya, selaku guru IPA terpadu. Nah, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan, kemungkinan ya, eee manfaat terdekat yang bisa Ananda peroleh ketika menjalani mata kuliah dengan optimal.
Nanti dalam mata kuliah ini akan dibahas beberapa materi yang Ibu cantumkan di dalam, slide ini. Jadi ada nanti akan membahas tentang gaya statis, gesekan, gerak translasi, gerak melingkar, elastisitas dan kekuatan bahan, kemudian, penerbangan serangga, fluida statis, fluida dinamis, teori energi panas dan energi kinetik, optik, mohon maaf ya ini harusnya menggunakan huruf K ya kalau dalam bahasa Indonesia, gelombang dan bunyi dan, tentang kelistrikan atau materi listrik. Jadi untuk, berbagai kajian ini, nanti akan diupayakan dikaji dan dikaitkan dengan biologi. Jadi sehingga Ananda merasa bahwa, memang antara kaitan antara biologi dengan fisika itu ada kaitannya. Mungkin itu untuk deskripsi mata kuliah. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau capaian pembelajaran mata kuliah ini pada saat Ananda SMA dulu ini sama dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi apa yang hendak dicapai. Sesuai deskripsi itu, diharapkan Ananda setelah melalui mata kuliah ini mampu memahami dan menganalisis konsep-konsep dasar fisika ya. Kemudian kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar fisika dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan analisis, informasi dan data. Jadi, setelah Anandaku sekalian memahami secara konsep, nanti ada berbagai penugasan atau aktivitas. Nah, dari berbagai aktivitas itu diharapkan Ananda mampu mengaplikasikannya atau menghubungkannya dengan peristiwa kehidupan sehari-hari. Sehingga, konsepnya ini tertanam dengan baik. Oke, baik. Eee, apa hal-hal yang perlu diperhatikan selama menjalani, perkuliahan ini? Yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran ya, utamanya, dalam mengerjakan tugas, membangun rasa saling menghargai baik ini, salah ketik lagi ya mungkin karena terbaca bahasa Inggris, mohon maaf Nanda, ini jadi malah seperti bahasa Betawi ya. Oke, nggak apa-apa, Ibu nanti koreksi. Membangun rasa saling menghargai, baik sesama teman maupun kepada dosen, kemudian hadir dalam kelas sinkron. Mungkin Ananda mau mulai bertanya ya, apa maksudnya ini kelas sinkron? Nanti Ibu jelaskan di bagian berikutnya. Hadir di dalam kelas sesuai jadwal dan komunikasi ke dosen pengampu mata kuliah jika ada kendala, serta menggunakan pakaian bebas rapi. Jadi nanti pada saat kita ada perkuliahan sinkron Nanda, misalnya kita video conference melalui, Google Meet, Ibu berharap, kesopanan dalam berkomunikasi kepada dosen ya, kemudian menjaga etika dan menggunakan pakaian bebas rapi itu Ananda, bisa lakukan dalam kelas kita. Karena biasanya juga Ibu kalau membawakan kelas, itu tetap menggunakan pakaian yang bebas rapi. Yang biasanya kerap kali Ibu dapatkan kadang ada mahasiswa yang nampak seperti orang yang baru bangun karena, eee, mengambil, mukena ya apalagi ini perempuan, kadang mengambil mukena dan matanya dalam keadaan bengkak. Nah, Ibu berharap supaya juga menjalani perkuliahan dengan semangat dan nampak lebih siap. Nah, Ibu berharap setiap masuk di jadwal Ibu, Ananda berupaya untuk bagaimana bisa tampil sebagus mungkin karena, juga walaupun, tampil dari rumah ya, ini kan kita orang-orang yang berkecimpung di, naungan FKIP ya nanti akan menjadi guru. Nah kalau misalnya berharap siswa-siswanya bisa rapi ya, dan terlatih dalam mengenakan pakaian dengan sopan dan rapi, nah tentu harus dimulai dari pembiasaan calon gurunya. Oke mungkin itu ya sekalian saja. Kemudian untuk nomor 4. Poin keempat, tugas yang dikumpul adalah hasil karya sendiri, hasil kerja kerasnya, bukan merupakan hasil plagiasi. Jadi, kalaupun ada tugas yang Ibu berikan atau aktivitas yang Ibu berikan, Ibu berharap Ananda berusaha mencarinya dengan kemampuan sendiri dulu. Nah, dari situ akan memudahkan Ibu untuk mengidentifikasi atau menganalisis apa yang menjadi kekurangan Ananda atau apa yang mungkin Ibu bisa arahkan, eee sehingga Ananda bisa lebih optimal untuk bagian-bagian tertentu yang masih kurang. Nah, sehingga Ibu harapkan poin 4 ini, eee, bisa menjadi prinsip yang bisa kita terapkan selama utamanya menjalani pertemuan-pertemuan yang, berkaitan dengan, sesi Ibu dalam membawakan mata kuliah fisika dasar. Kemudian strategi perkuliahan nanti Ibu akan lakukan, ini hanya penawaran saja, Ananda boleh menawarkan opsi yang lain. Jadi selama menjalani perkuliahan daring ini, karena semester ini kita masih diminta untuk daring, ada 2 mode perkuliahan yang sering Ibu terapkan, yaitu sinkron dengan asinkron. Jadi perkuliahan sinkron itu adalah perkuliahan di mana Ananda dan Ibu online-nya bersamaan.
diskusi, dalam waktu yang sama. Entah mungkin diskusinya lewat WhatsApp kalau memang jaringan tidak kondusif, atau mungkin kita bisa video conference melalui Google Meet atau Zoom meeting atau bentuk, bentuk komunikasi yang lainnya. Nah, intinya pada pertemuan sinkron kita online-nya bersamaan. Nah, sedangkan pada asinkron ada jadwal mata kuliah Ibu, tapi kita tidak harus online bersamaan. Mungkin saja Ibu hanya mencantumkan video, seperti pertemuan pertama ini untuk beberapa kelas tertentu di Prodi Pendidikan Biologi, Ibu hanya membuatkan video dan Ananda menyimak secara mandiri. Kemudian Ananda mengerjakan aktivitas melalui Google Classroom. Nah, itu namanya pertemuan asinkron. Nah, kalau Ananda setuju, kita bisa menjalani beberapa pertemuan dengan mode sinkron dan mode asinkron. Nah, misalnya dalam sinkron itu ada beberapa yang sering kita lakukan, yaitu tentu saja ada ceramah ya, karena ada sesi di mana Ibu memberikan tanggapan, kemudian ada diskusi dan presentasi, kemudian, pemberian kuis. Nah, pemberian kuis di sini, tentu sama dengan tes ya, memberikan sejumlah soal untuk mengevaluasi sampai di mana pemahaman Anda. Kalau untuk asinkron aktivitas lewat Google Classroom banyak. Bisa jadi mungkin ada kemungkinan kalau misalnya Ibu anggap cocok untuk, tugas kelompok, Ibu bawa ke tugas kelompok, tapi kalau lebih cocok ke tugas individu, bisa jadi mungkin Ibu memberikan tugas individu. Itu dari segi strategi perkuliahan. Nah, yang lainnya adalah Ibu berharap dalam menjalani mata kuliah ini, eee Ibu berusaha dulu ya, semoga saja Ibu bisa menyediakan video sebelum masuk, jadwal mata kuliah. Jadi, Ananda menyimak materinya sebelum jadwal, nanti pada saat jadwal kita hanya sisa diskusi bagian mana yang tidak dipahami, sehingga kita bisa mengeksplor lebih jauh kemampuan Ananda melalui banyak latihan mengerjakan soal contoh-contoh soal. Sehingga diharapkan nanti Ananda pada saat, eee, pengambilan nilai UTS ataupun UAS itu dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh dosennya dengan mudah, karena terlatih dalam mengerjakan berbagai contoh soal. Semoga saja ya kita bisa menjalani, kemudian, kita masuk di sesi akhir untuk, uraian kedua dari terakhir ya, uraian materinya. Nah, karena, Ibu untuk, 3 kelas yang Ibu ampu di Prodi Pendidikan Biologi itu, eee, ada semuanya tim teaching, maka pada pertemuan ini Ibu hanya menyampaikan pertemuan 1 sampai 8. Untuk pertemuan 9 sampai 16 itu nanti akan disampaikan oleh dosen kedua. Namun sebenarnya di sini tadi Ibu sudah sampaikan di deskripsi mata kuliah, jadi, di bagian ini nih yang, Ibu, lingkari ini ya, mohon maaf ya Ibu lupa pakai pen. Di bagian yang Ibu lingkari ini adalah bagian yang menunjukkan uraian materinya, judul-judul materinya ini selama 1 semester. Nah, nanti Ananda sisa cocokkan di situ. Nah, untuk pertemuan 1 sampai 8 ini uraiannya. Jadi, untuk pendahuluan ini yang sekarang kita jalani ya, kemudian masuk di, eee, gaya statis, gesekan ya, gerak translasi sampai seterusnya. Nah, ini ada bahkan malah ada khusus yang, judulnya ini memang benar-benar mencirikan ya, dikaitkan dengan biologi. Jadi, Ananda tidak perlu dulu keburu membebani pikirannya, "Ini bahasnya nanti apa ya?" Nah, sebenarnya ini sudah ada dasarnya Ananda dari SMA ya, utamanya kalau Ananda sudah mengambil rumpun IPA, tentu ini sudah dibekali oleh guru fisikanya. Oke, mungkin itu uraian materi dan nanti kita akan lebih mendalami di setiap pertemuannya. Selanjutnya sistem penilaian. Ibu menawarkan ada 3 penilaian untuk Ibu jadikan patokan dalam mengambil penilaian. Ini masing-masing ada bobot presentasi. Nah, ketika Ananda merasa ini ketiga poin ini mau ditambah dengan item penilaian yang lainnya, nanti silahkan dikomunikasikan kepada Ibu, baik melalui kolom komentar di Google Classroom ataupun pada saat, kelas sinkron ya. Jadi kita bisa komunikasikan ini Eee, di, bentuk komunikasi lain, misalnya di WhatsApp grup. Jadi bisa jadi mungkin Ibu meminta usulan ini melalui WhatsApp grup saja supaya lebih efisien, sebelum kita melangkah tentunya sebelum kita melangkah ke pertemuan kedua.
Jadi nanti jelas rule-nya, apa-apa saja yang menjadi sistem penilaian Ibu dalam menentukan apakah Ananda dikatakan berhak lulus dalam mata kuliah ini atau harus melakukan pengulangan. Tapi, yakin dan percaya insya Allah bisa semuanya lulus ya, dengan 4 prinsip tadi di refleksi diri. Oke, baik, adapun referensi yang Ibu gunakan, yang pertama adalah Ibu tidak, menentukan referensi yang, eee, terlalu kaku ya, harus menentukan satu. Tapi untuk di gambar ini ada satu buku yang Ibu jadikan patokan uraian materinya, Ananda bisa, mencari bukunya ya. Mencari bukunya melalui googling, ya. Tapi kalau misalnya Ananda ingin menggunakan buku-buku fisika dasar yang lain yang relevan dengan materi dibahas, tentu saja bisa, ya. Jadi boleh nanti, cari-cari tahu, fisika dasar yang bisa digunakan. Bolehkah Bu pakai buku SMA? Ya boleh selama selama ada katanya dengan materi untuk menyegarkan kembali ya pemahamannya tentang, konsep-konsep tertentu dengan fisika. Namun mungkin pada soal latihan ya tidak mungkin Ibu ambil lagi dari buku SMA ya, tapi tentu sesuai dengan, jenjang kalian, yaitu sudah berada pada jenjang S1. Nah, untuk gambar buku yang Ibu tampilkan dalam, eee, gambar ini Ananda bisa kalau misalnya searching di Google ya, Ananda bisa ketik ini book for you nanti akan tampil seperti ini nih. Nah, Ananda klik, misalnya set library ya, pilih salah satunya, Ananda silakan buat akun, nanti di sana coba Ananda ketik judul ini, nanti Ananda bisa download dan dapatkan dalam bentuk PDF. Nah, tapi mungkin yang sekedar informasi, judulnya bahasa Inggris berarti tentu isinya bahasa Inggris. Nah, tapi itu tadi, Ibu berharap Ananda tidak keburu, mengatakan, "Wah, bisa tidak ya saya mentranslate-nya?" Untuk orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia rumpun IPA biasanya mudah, menelaah istilah-istilahnya. Kalaupun saat ini terkendala memanainya secara mandiri, toh sekarang banyak tools yang memudahkan Ananda untuk memanai, bahasa Inggris itu misalnya dengan melakukan Google Translate misalnya ya, atau menggunakan translator, nah itu berbagai banyak pilihan Ananda bisa gunakan. Ibu berharap dengan membiasakan diri membangun mental untuk menggunakan referensi-referensi, asing ya, ini akan membantu Ananda dalam, membuat Ananda untuk bisa membaca berbagai literatur, tidak dibatasi oleh bahasa. Baik mungkin, itu dari sekian penyampaian Ibu, eee, Ibu akhiri ucapan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di kelas sinkron bersama, Ibu.